Ya, selamat pagi pemirsa. Sabahal khair buat semuanya. Boker tov, shalom lam, bonjour à tous, buenos dias, bom dia. Kemudian buongiorno, fratelli e sorelle. Minasan ohayo gozaimasu. Magandang umaga buat semua. Magandang umaga dan pokoknya salam sejahtera buat semua. Salam damai penuh cinta dari saya ya. Iya teman-teman semua, hari ini hari Jumat kedua di bulan Muharram 1447 Hijriah. Hari ini Jumat tanggal 8 Muharram 1447 Hijriah. Sudah seminggu ya, tahun 1447 Hijriah ini telah bersama dengan kita. Dan di hari ini, hari Jumat tanggal berapa? Tanggal 6 ya. Saya lihat jam dulu. Ya, ini hari Jumat tanggal 4 Juli 2025 atau 8 Muharram 1447 Hijriah. Sebelum kita ke pembahasan, teman-teman, kalau yang di Jakarta, kalau berkenan hadir ya, besok hari Sabtu 5 Juli 2025 itu nanti akan ada pawai obor Muharraman. Tanggal 5 Juli 2025 itu malam tunggu dulu. Ini tanggal berapa ya tanggal? Saya takut salah Ini tanggal 8 apa tanggal 9 ya? Pokoknya ya tanggal segitulah. Muharram, saya lupa. Pokoknya kalau besok itu, oh ya, ini tanggal 8 malam 9 Muharram. Ya benar, 8 malam 9 Muharram 1447 Hijriah. Besok itu malam 10 Syuro, malam Asyura, teman-teman. Besok malam tanggal 5 Juli 2025 hari Sabtu ya. Kalau teman-teman yang di Jakarta berkenan hadir ya, besok itu ada pawai obor Muharraman yang dihelat oleh pemerintah Provinsi Jakarta atau saat ini masih DKI Jakarta. Jadi besok pawai obor akbar Muharraman. Jadi sekaligus besok itu uji coba Car Free Night, malam bebas kendaraan bermotor di sepanjang kawasan Jalan MH Tamrin sampai dengan Jalan Medan Merdeka, teman-teman. Jadi nanti ada pawai obor yang insya Allah akan dihadiri oleh 10.000 santri dan juga oleh Sohbul Bait, yaitu Gubernur Jakarta Pak Pramono Anung dan Wakil Gubernur Jakarta Pak Haji Rano Karno, insya Allah ya. Dan mudah-mudahan besok acara malam Asyuranya lancar jaya, sukses, berhasil, aman ya, dan bermanfaat lah buat semuanya. Amin, Allahumma amin. Nah teman-teman semuanya, saya nggak tahu ya besok mau hadir apa nggak tahu saya nggak tahu ya. Tapi kalaupun hadir besok sih, saya berangkatnya nggak pagi-pagi banget ya. Siang aja, kan acaranya itu mulai jam 6 petang udah mulai persiapan. Jam 7 malam pas beduk isya udah mulai acara inti gitu. Paling habis isya lah acaranya. Habis isya ya kan,
Habis Aisyah baru dah tuh acara inti pawai obor sampai nanti jam 10. Ya 10 malam waktu Indonesia Barat. Saya nggak tahu besok datang apa enggak ya. Ya kalau datang, ya buat teman-teman yang besok mau datang, ya perhatikan barang bawaannya, perhatikan juga kesehatannya, ya. Apalagi sekarang cuacanya lagi gak nentu teman-teman, kadang hujan, kadang panas, kadang ini, kadang itu. Jadi ya perhatikan aja itu. Nah teman-teman, kalau seandainya nih hari Ahad besok tanggal 6 Juli 2025 itu kan pas tanggal 10 Muharram atau pas hari Asyura ya, mau puasa boleh nggak Pak? Ya silahkan, nggak ada yang larang kok. Malah itu puasa sunnah, salah satu puasa sunnah yang disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Silakan aja kalau mau puasa Asyura Ahad besok tanggal 6 Juli 2025. Boleh aja. Yang larang siapa? Nggak ada. Nggak ada yang larang. Ya. Nggak ada yang larang kalau mau puasa Asyura minggu besok, Ahad besok. Ya. Mau puasa silakan aja. Gitu. Malah puasa Asyura itu sangat disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi orang sering mengasosiasikan hari raya Asyura ini hari raya loh. Asyura itu hari raya, bukan hanya milik kalangan Syiah aja. Sunni pun juga merayakan Asyura. Orang Jawa bilang suroan gitu. Orang seringkali mengasosiasikan hari Asyura ini dengan hari rayanya anak yatim. Makanya sangat dianjurkan untuk Ahad besok tanggal 6 Juli 2025 ya, atau 10 Muharram 1447 Hijriah itu untuk banyak menyumbang ke anak yatim. Berderma lah intinya. Macam yang saya lakukan. Saya nih dah banyak dah baju-baju yang saya nggak lagi pakai ya kan. Saya sumbangin aja ke mereka-mereka yang lebih membutuhkan. Saya sumbangin aja kepada mereka yang lebih layak untuk memakainya. Saya sumbangin aja kepada mereka yang lebih pantas memakainya gitu. Daripada numpuk di rumah buat apa? Daripada numpuk di lemari baju buat apa? Ya mendingan saya sumbangin. Lebih manfaat, lebih maslahah. Tapi sumbanginnya yang bagus, jangan kasih orang baju yang udah jelek, jangan, nggak boleh itu. Itu namanya menghina, ya, itu namanya menghina. Ya itu sama aja kita menjadikan panti asuhan itu tempat sampah baju kita, jangan, saya nggak suka itu, nggak boleh ya. Kasih yang bagus, ya, kasih yang masih layak pakai, kasih yang bahkan baju maaf kata nih, kalau mau yang lebih keren lagi, baju yang baru kita. Moge pagi-pagi cuy. Ya nggak masalah dia punya moge. Apain saya harus lewat? Kan? Kayak begitu ya. Ya seenggaknya toleransi lah. Orang kan masih pada ingin istirahat, orang masih mau sholat dengan khusyuk dan khidmat, terganggu oleh suara motor gede itu kan ya gimana lah gitu ya. Toleransi lah gitu, toleransi lah. Kita lanjut ya teman-teman ya. Jadi teman-teman semuanya itu syukur-syukur baju baru banget fresh dibeli ya. Kita kasih ke panti asuhan, kita kasih ke anak yatim piatu, anak piatu. Waduh, tambah bahagia lagi dah tuh. Insya Allah, percayalah, bakal 2 kali lipat lebih bahagia daripada kita kasihkan baju yang tadinya kita pakai. Insya Allah, teman-teman. Makanya itu kita jadi orang jangan pelit.
Itu. Jadi manfaatkan momentum Asyura itu untuk hal-hal yang baik. Santunan tuh misalkan. Diadakan jam segini, diadakan tuh. Diadain tuh. Ya. Insya Allah akan jauh lebih bermanfaat daripada uangnya kita pingit. Karena sesungguhnya Islam itu nggak mengajarkan kita nih mingit uang. Tapi uang tuh kita keluarkan, tapi keluarkannya dengan hal yang baik gitu. Insya Allah deh, saya doakan teman-teman ya, yang saat ini masih kayak saya, yang masih pusing, linglung, bingung karena nggak punya uang sepeser pun, ya, saya doain, saya sumpahin, saya doakan ya, mudah-mudahan ya, saya dan teman-teman yang kondisi kayak saya sekarang ini Allah balikkan menjadi pusing, bingung, galau karena kebingungan cek transfer, cek bukti transfer, karena banyak transferan masuk dan nilai transferannya bukan puluhan ribu lagi, tapi udah ratusan ribu, bahkan berjuta-juta, bahkan ratusan juta, bahkan miliaran. Saya doain mudah-mudahan Allah balikkan kebingungan kita, kegalauan kita, kegundah gulanaan kita karena nggak punya uang sepeser pun. Bingung kita mau makan apa, bingung kita mau nyari kerja kemana, bingung kita mau apa. Allah ganti dengan bingung, galau, gundah gulana, risau karena susah cek bukti transfer. Sudah itu transfernya banyak, bahkan bisa sampai ratusan miliar, bahkan triliunan rupiah gitu ya. Saya doakan dan saya sumpahin mudah-mudahan Anda yang kayak saya sekarang ini, Pak pemirsa, Allah balikkan jadi seperti itu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allah tuh membolak-balik teman-teman. Kayak disebut, karena kan sering kita doakan, ya Allah ya muqallibal qulub, ya kan. Makanya kan kita sering berdoa kan, ya Allah ya muqallibal qulub, ya Allah wahai sang pembolak-balik qulub. Pembolak-balik ya, boleh hati, boleh jiwa, boleh apa, pembolak-balik kolbu ya, pembolak-balik kulub, boleh hati, boleh jiwa, boleh apa, silakan interpretasinya bebas ya, yang penting kulub atau kalbu. Ya Allah sang pembolak-balik kolbu, mudah-mudahan Allah bolak-balikan seperti yang tadi kita doa sama-sama. Mudah-mudahan saya dan Anda para pemirsa yang posisi yang kayak saya sekarang ini, Allah bolak-balikan jadi bingung, gundah gulana, galau karena kesusahan cek bukti transfer, karena transfer tiap detik ngalir terus ya, dari mulai ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, berjuta-juta, berpuluh-puluh juta, beratus-ratus juta, miliaran, berpuluh-puluh miliar, beratus-ratus miliar, bahkan triliunan masuk tiap detik, tiap menit, tiap jam, tiap hari, tiap minggu, tiap bulan ya, tiap tahun masuk ke rekening kita terus ngalir, income flow-nya ngalir terus. Saya doain mudah-mudahan ya Allah balikkan jadi itu semua, dan Allah balikkan kita jadi bingung, gundah gulana dan resah dari yang tadinya kita nggak punya uang sama sekali, bingung gimana caranya nih. Jadi Allah balikkan gundah gulana, kerisauan dan kegalauan kita menjadi kegalauan yang lebih positif. Uangnya mau dipakai buat apa? Sudah kita dapat transferan yang banyak, Allah tukarkan, Allah bolak-balik kebingungan kita, kegalauan kita, kegundah gulana kita jadi
uangnya dipakai buat apa, masjid mana yang, atau contoh kayak saya, selalu berdoa, ya Allah, masjid mana yang hamba bisa bantu, yang kita bisa bantu untuk kita renovasi, untuk apa, untuk diperbaiki, untuk di rebuild atau dibangun, ya, berapa yang dibutuh dananya, ya. Masjid mana yang perlu kita bantu, musala mana yang perlu kita bantu, panti asuhan mana yang kita santuni, ya. Mana lagi, sudah satu mana lagi panti asuhannya, sudah satu masjid mana lagi masjidnya, sudah satu mana lagi masjid, sudah mana lagi musalahnya. Begitu Allah tukar, jadi bingung. Atau kita bantu, ketemu manusia gerobak satu, ketemu para maaf ya, gelandangan, para homeless, ya, yang ini kita bantu, kita ini kan, carikan rumah, sudah itu cari lagi mana lagi ya, kita ini kan, kita hidupkan, ya, apa, kita kasih rumah, kasih makan, kasih minum, kasih pekerjaan, kasih modal usaha, dan seterusnya gitu. Allah, mudah-mudahan Allah balikkan kegundah gulanaan, kerisauan, kegalauannya jadi yang seperti itu, teman. Mana lagi usaha, bisnis, startup yang perlu kita bantu, kita danai, kita ini yang dirasa manfaat ya untuk banyak orang gitu, ya. Itu teman-teman, mudah-mudahan lah Allah bolak-balikkan kegundah gulanaan kita, kerisauan kita, kesedihan kita, dari yang tadi ya kita nggak punya uang sepeser pun, menjadi kita bingung, kita apa, kita gundah gulana, kita apa, mengalami satu ini dimana gimana kita bingung uangnya kita pakai buat apa, dan tadi untuk hal-hal yang baik tentunya, mana lagi dan seterusnya gitu ya. Ya, mudah-mudahan ya Allah balikkan kita jadi orang yang ghani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.